warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru rindukan, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga senantiasa kita selalu dalam naungan ridho Allah dan dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa, dan senantiasa kita selalu sehat walafiat. Jangan lupa anak-anak selalu cuci tangan, membersihkan diri dengan cara berwudu dan beribadah kepada Allah, serta berdoa agar kita terlindung dari maraknya corona yang mendunia saat ini. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini Bu Guru akan memberikan materi tentang Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi merupakan sebuah gelar yang diberikan Allah kepada para rasul pilihannya. Tentunya anak-anak sudah tahu, Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui ada 25. Dan anak-anak sudah menghafal dengan lagu anak-anak masing-masing. Namun Allah hanya memilah 5 rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Mengapa para Rasul itu diberi gelar Ulul Azmi? Karena kelima Rasul itu sabar, lapang dada meskipun menghadapi segala cobaan, rintangan, gangguan dan hambatan serta ujian dari Allah. Rasul-rasul itu mempunyai tekad yang kuat untuk selalu mengajarkan ajaran tauhid. Para rasul terdahulu mengajarkan ajaran tauhid karena Islam itu ada dibawa oleh Nabi Muhammad. Namun rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu mengajarkan akidah dengan cara mengajarkan ajaran tauhid. Kelima rasul yang dipilih Allah dan yang diberi gelar Ulul Azmi antara lain, Bu Ida akan berikan inisial ataupun jembatan keledai dengan nama Ni Mim. Ada 5 rasul. Rasul yang pertama Bu Ida sebut dengan Nun, N, N-I-M-I-M, Ni Mim. Siapa sajakah rasul-rasul itu? 1. Dengan inisial N atau Nun, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Rasul yang kedua yaitu I, singkatan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasul yang ketiga adalah M, yaitu Musa alaihi salam. Rasul yang keempat adalah I, Nabi Isa alaihi salam. Rasul yang kelima adalah M, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima rasul-rasul itu mendapatkan gelar Ulul Azmi karena mempunyai predikat yang sangat luar biasa. Di samping sabar, tabah, mereka juga mendapatkan keistimewaan yang diberikan kepada Allah. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada para rasulnya itu disebut dengan mukjizat. Yang mana mukjizat itu tidak ada satupun manusia yang mendapatkan kecuali para nabi dan rasul pilihan Allah. Mukjizat yang diberikan kepada Rasul Ulul Azmi antara lain, Nabi Nuh mempunyai keistimewaan bisa membuat bahtera, kapal besar untuk menyelamatkan para kaumnya yang taat kepada Nabi Nuh.
Meskipun Nabi Nuh itu ditentang oleh kaumnya, bahkan istrinya pun menentangnya, dan anaknya yang bernama Kan'an juga menantangnya. Durhaka, dia menjadi anak yang durhaka kepada ayahnya. Itulah ujian dari Nabi Nuh. Anak dan istrinya yang sangat dicintainya malah menentangnya. Tapi Nabi Nuh tidak henti-hentinya memohon kepada Allah. Bahkan anak dan istrinya hanyut karena tidak mau beriman kepada Allah. Rasul Ulul Azmi yang kedua, buku diberi inisial I, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mendapat perlawanan dari Raja Namrud ketika berdakwah mengajarkan ajaran tauhid. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tapi Allah menakdirkan lain. Api yang untuk membakar Nabi Ibrahim itu justru menjadi dingin. Dan Nabi Ibrahim tidak terbakar, tidak hangus, bahkan tidak wafat dalam aksi pembakaran tersebut. Itulah keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulul Azmi yang ketiga adalah M. Inisial M adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa begitu banyak keistimewaannya. Nabi Musa menghadapi halangan, rintangan, tantangan, cobaan yang sangat luar biasa. Antara lain ditentang oleh Raja Fir'aun yang dia mengaku sebagai Tuhan. Dia harus disembah oleh para rakyatnya. Maka Nabi Musa mengajarkan ajaran tauhid meskipun perlawanannya begitu sulit. Kehidupan Nabi Musa begitu banyak rintangan. Namun Nabi Musa tetap tegar dan sabar. Tekad yang kuat untuk mengajarkan ajaran tauhid. Nabi Musa oleh Allah diberikan keistimewaan. Antara lain dia diberi tongkat. Mendapatkan tongkat yang tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Ketika tongkat itu berubah menjadi ular, ular itu memakan ular-ular para tukang sihir yang melawan Nabi Musa. Kemudian tongkat itu juga bisa membelah lautan ketika Nabi Musa dikejar Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Tongkat itu disebelakkan, dihentakkan di tengah-tengah laut merah. Jebret! Tongkat itu membelah laut yang semula laut itu penuh dengan air yang bisa menghanyutkan semua manusia. Tapi dengan tongkatnya itu air membelah, memberikan jalan untuk Nabi Musa dan kaumnya melewati sungai itu. Dan laut itu membelah menjadi dua. Kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya yang beriman melalui laut itu sampai ke tepi. Ketika kaumnya Nabi Musa sudah menepi, dihentakkan lagi tongkatnya. Dengan nama Allah, dengan izin Allah, dengan ridha Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jebret! Tongkat itu dihentakkan. Lalu air itu kembali merapat. Anak-anakku, ketika air laut itu merapat, kembali merapat, lalu menghanyutkan seluruh pasukan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun pun tewas. Yang akhirnya semua pasukan Raja Fir'aun meninggal dunia. Itulah azab dari Allah. Barang siapa yang melawan, menentang
nabi dan rasul Allah, bahkan tidak mau beriman kepada Allah, Allah akan memberikan azab yang setimpal. Kemudian anak-anak, nabi rasul ulul azmi yang keempat adalah yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sejak kecil, sejak lahir, Nabi Isa telah diberikan keistimewaan. Coba apa anak-anak? Ketika para penduduk masyarakat mencemooh, menghina kelahiran Nabi Isa, apa yang muncul dari Nabi Isa keistimewaannya? Nabi Isa ketika bayi sudah bisa berbicara. Ketika Nabi Isa dihina, oh ini toh anak Maryam yang tidak punya ayah, lahir tanpa seorang ayah. Apa yang dikatakan Nabi Isa ketika bayi? Wahai para penduduk, aku adalah Isa, putra Maryam, yang lahir dari seorang ibu karena kehendak Allah. Itulah jawaban Nabi Isa ketika masih bayi, sudah diberi keistimewaan oleh Allah. Dalam perjalanannya, Nabi Isa penuh dengan perjuangan. Ajaran tauhid yang dibawanya selalu ditentang oleh para kaumnya. Bahkan ketika Nabi Isa selalu berdakwah, yang Bu Ida sayangi, kisah Rasulul Azmi yang keempat, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sudah mempunyai keistimewaan sejak bayi. Ketika dilahirkan, Nabi Isa mendapatkan hinaan, cemoohan, bahkan hujatan dari para penduduk setempat. Mana Isa putra Maryam, anak yang lahir tanpa seorang ayah? Maka seketika itu Isa kecil yang masih merah, dia bisa bicara. Wahai para penduduk, aku Isa putra Maryam yang lahir atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para penduduk heran dengan keistimewaan Isa waktu masih bayi. Dalam perjalanan menuju dewasa, banyak sekali cobaan Nabi Isa. Selalu ditentang oleh para penduduk dan para masyarakat. Namun Nabi Isa selalu tabah, sabar dan kuat, mempunyai tekad yang kuat, tetap mengajarkan ajaran tauhid. Keistimewaan yang lain yang diberikan Allah kepada Nabi Isa antara lain, Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah dan bisa menghidupkannya. Ketika Nabi Isa melihat seseorang yang sakit, maka Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit itu. Bisa menyembuhkan sakit kulit, bisa menyembuhkan mata yang buta. Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkannya. Kemudian Nabi Isa mendapatkan murid yang durhaka. Muridnya yang bernama Yudas Iskariot mendurhakai seorang gurunya. Dia melaporkan keberadaan Nabi Isa ketika raja yang berkuasa pada waktu itu mengumumkan, wahai rakyatku, siapa saja yang melihat Isa, maka laporkan kepada pihak kerajaan dan akan aku berikan imbalan yang setimpal. Akan aku jadikan pejabat negara. Maka muridnya yang bernama Yudas melaporkannya kepada rajanya. Seketika itu raja bersama pengikutnya mencari Isa.
Dan disitulah ketika Nabi Isa sedang memberikan pelajaran kepada para santrinya, kepada para muridnya, ditangkaplah Nabi Isa. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak ridho apabila Isa ditangkap oleh orang-orang yang zalim. Allah memberikan keistimewaan lagi. Yudas Iskariot yang durhaka tadi, wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa diangkat ke langit. Yang sampai sekarang Nabi Isa masih hidup dan akan turun lagi ke bumi jika kiamat datang. Nabi Isa akan menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi menurut agama non-muslim, ketika Nabi Isa ditangkap dan disalib, itu bukan Nabi Isa, tapi muridnya yang durhaka. Siapa anak-anak? Yudas Iskariot. Maka anak-anak, janganlah anak-anak itu durhaka. Kepada orang tua terlebih jangan sekali-kali durhaka. Dan kepada guru juga tidak boleh durhaka. Karena ini ada sebuah kisah. Murid yang durhaka kepada gurunya, Allah tidak ridho. Wajah Nabi Isa diserupakan untuk muridnya yang durhaka yang bernama Yudas. Jadi siapa yang disalib anak-anak? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dibawa disalib, dipaku, disalib, dijadikan Tuhannya orang-orang agama tetangga kita. Itulah kisah Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah Asmi selanjutnya yaitu Nabi kita, Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhirul zaman, Anbiya wal Mursalin, akhirul Anbiya wal Mursalin. Nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi yang lain. Tidak ada nabi yang muncul. Mungkin nanti Bu Ida mengaku sebagai nabi. Tidak ada, tidak bisa. Tidak ada. Nabi itu adalah utusan Allah yang dipilih oleh Allah. Apalagi Rasulullah Asmi adalah Rasul pilihan Allah yang mendapatkan gelar Ulul Asmi karena mempunyai ketabahan dan keistimewaan yang luar biasa. Nabi Muhammad mempunyai banyak sekali keistimewaan. Nabi Muhammad mendapatkan kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang mana Nabi Musa mendapatkan Suhuf dan mendapatkan kitab Taurat. Nabi Isa mendapatkan kitab Injil. Dan kitab-kitab itu disempurnakan dengan kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Kitab yang selalu kita baca. Kitab yang selalu kita renungkan, kita baca, kita pahami, kita renungkan, kita amalkan isinya. Sehingga kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapat ridha Allah. Nabi Muhammad mempunyai banyak keistimewaan. Selain mendapatkan Al-Quran, Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Ada kisahnya, anak-anak. Nabi Muhammad juga mendapat gelar Al-Amin. Karena Nabi Muhammad itu jujur, tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad juga mendapatkan predikat maksum, yang mana Nabi Muhammad terhindar dari segala dosa. Nabi Muhammad, para nabi dan rasul mempunyai 4 sifat. Sifat wajib rasul seharusnya kita lakukan. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya.
tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas artinya. Anak-anak bisa meneladani sifat-sifat Rasul. Namun anak-anak harus menghindari sifat-sifat mustahil Rasul yang tidak mungkin melekat pada diri Rasul. Tidak mungkin Rasul itu mempunyai sifat mustahil itu. Antara lain, sifat mustahil Rasul tidak boleh kita lakukan. Kizib artinya dusta, khianat tak dapat dipercaya, kitman menyembunyikan, baladah bodoh artinya. Ini anak-anak sudah hafal semua. Jangan sekali-kali kita bersikap mempunyai sifat-sifat yang tidak boleh ada pada diri Rasul. Maka pada diri kita pun mari kita menjaga sifat-sifat mustahil Rasul itu. Tidak boleh bohong, dusta. Kita harus selalu jujur. Tidak boleh berkhianat. Tidak boleh durhaka. Tidak boleh menyembunyikan kebaikan. Dan yang terakhir, kita harus menjadi anak yang cerdas. Cerdas. Tidak boleh dungu. Tidak boleh bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Tapi yang ada hanya anak malas. Kenapa anak-anak nilainya berbeda? Karena yang satu rajin, yang satu kurang rajin. Itu saja. Tidak ada anak yang bodoh. Karena sifat Rasul itu cerdas. Fatonah. Maka anak-anak jangan takut sampaikan kebenaran. Walaupun itu pahit sekalipun. Sampaikan kebenaran. Jujurlah. Katakan yang jujur, jangan takut. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Bu Ida, pelajaran kali ini cukup sekian. Jika ada yang belum jelas, silahkan hubungi via WA, langsung japri ke Bu Ida. Bertanyalah sepuasnya. Jika anak-anak kangen sama Bu Ida juga, silahkan video call. Bu Ida juga kangen sekali sama anak-anak. Jaga diri anak-anak, tetap taat kepada orang tua, taat kepada perintah agama. Jangan lupa beribadah untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cukup sekian. Selamat belajar di rumah, beraktivitas di rumah. Bu Ida mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye anak-anak.